Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali kita akan belajar mengenai kestabilan atom, pelajaran kimia kelas 10. Kestabilan atom. Kata dasar dari stabil. Stabil, suatu atom itu dikatakan stabil apabila ditemukan berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Tidak terdapat dalam bentuk senyawa atau tidak bereaksi dengan unsur lain atau atom lain. Itu yang dikatakan dengan stabil. Nah, atom yang tidak stabil, contohnya aluminium, ketika ditemukan di alam, ditemukan tidak berdiri sendiri, atau ditemukan dalam bentuk senyawa, yaitu ditemukan dalam bentuk Al2O3. Contoh yang lain, magnesium ditemukan dalam bentuk senyawa MgCl2. Pertanyaan sekarang, apa ada atom yang stabil? Nah, atom yang stabil ada, yaitu atom golongan 8A atau atom yang berada pada gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, mengapa atom gas mulia itu stabil, sedangkan atom yang lain tidak stabil? Coba kita perhatikan, kata Kossel dan Lewis mengatakan bahwa sifat unsur ditentukan oleh bagaimana elektron-elektron dalam atom tersebut tersusun. Artinya, bagaimana konfigurasi elektron tersebut. Nah, coba kita perhatikan untuk lebih jelasnya. Konfigurasi elektron gas mulia sendiri adalah, kita perhatikan unsur-unsur yang ada pada gas mulia: helium, neon, argon, krypton, dan xenon. Nah, kita lihat helium ini memiliki nomor atom 2. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2. Sementara neon, konfigurasi elektronnya adalah 28. Argon yang nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya adalah 288. Sementara krypton yang nomor atomnya 36, konfigurasi elektronnya adalah 28, 18, 8. Dan xenon yang nomor atomnya 54, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 18, dan 8. Nah, coba kita perhatikan elektron valensi yang dimiliki oleh gas mulia, yaitu 2, 8, 8, 8, ya, 8. Jadi, berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia, elektron valensi yang dimiliki adalah 2 dan 8. Nah, atas dasar inilah sehingga Kossel dan Lewis mengatakan bahwa konfigurasi elektron akan stabil bila elektron terluarnya atau elektron valensinya 2 dan 8. Nah, 2 biasa juga disebut sebagai duplet, sementara 8 disebut oktet. Nah, sudah paham kan? Nah, coba kita perhatikan lebih lanjut lagi bahwa
Untuk mencapai keadaan stabil, maka atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti konfigurasi elektron gas. Sehingga unsur-unsur yang tidak stabil harus mencapai konfigurasi gas mulia dengan cara membentuk ion dan membentuk pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, kesimpulan yang kita bisa peroleh bahwa atom dikatakan stabil jika elektron valensinya itu duplet atau 2 dan oktet atau 8. Duplet itu hanya berlaku pada nomor atom yang kecil. Misalnya unsur-unsur yang nomor atomnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana dengan unsur yang tidak stabil? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, pada pembentukan ion, kita perhatikan pembentukan ion itu ada 2 cara, yaitu yang pertama, melepaskan elektron. Nah, maksudnya gimana? Coba kita perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada Li yang memiliki nomor atom 3. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 1. Nah, elektron valensi yang dimiliki oleh Li ini adalah 1. Sehingga untuk mencapai kestabilan, Li ini melepaskan elektron. Berapa elektron yang harus dilepaskan? Elektron yang harus dilepaskan oleh Li ini adalah 1, sehingga nantinya akan mencapai duplet atau elektron valensi 2. Jadi seperti ini. Dia melepaskan elektron 1 sehingga Li ini bermuatan positif 1, sehingga konfigurasi elektronnya tinggal 2, duplet. Stabil kan? Seperti syarat kestabilan yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian Mg yang memiliki nomor atom 12. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 2. Nah, Mg ini untuk mencapai kestabilan, dia memiliki elektron valensi 2. Sehingga untuk mencapai kestabilan, Mg ini harus melepaskan 2 elektron. Sehingga Mg ini harus bermuatan 2 positif karena melepaskan 2 elektron. Dan konfigurasi elektron setelah melepaskan 2 elektron adalah 2, 8. Nah, sekarang sudah stabil kan? Sekarang sudah oktet elektron valensinya. Sudah oktet. Nah, kemudian kita perhatikan Al yang memiliki nomor atom 13. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 3. Jadi elektron valensinya adalah 3. Sehingga Al ini harus melepaskan elektron sebanyak 3 untuk mencapai kestabilan. Itu diusahakan supaya elektron valensinya mencapai oktet, sehingga seperti ini. Al karena melepaskan elektron sebanyak 3 sehingga muatannya adalah 3+, dan konfigurasi elektronnya adalah tinggal 2 dan 8. Nah, kemudian pembentukan ion yang kedua yaitu mengikat atau menerima elektron. Caranya gimana? Coba kita perhatikan. Nah, contoh pada Cl yang memiliki nomor atom 17, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 7. Nah, berarti elektron valensinya adalah 7. Untuk mencapai kestabilan atau untuk mencapai elektron valensi sama dengan 8, maka Cl ini harus menerima 1 elektron. Seperti ini, Cl ini karena menerima, makanya dia bermuatan negatif. Negatif berapa? Sebanyak elektron yang diterima. Karena elektron yang diterima 1, maka dia bermuatan -1. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2,
8, 8 ya. Kemudian kita lihat lagi O yang nomor atomnya 8, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 6. Elektron valensi berarti 6. Sehingga 6 ini harus menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan aturan oktet ya. Jadi O ini harus bermuatan 2 minus karena harus menerima 2 elektron. Sehingga setelah menerima 2 elektron, konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8 ya, sesuai dengan aturan oktet. Nah, untuk lebih jelasnya satu contoh lagi, yaitu N yang memiliki nomor atom 7, yaitu konfigurasi elektronnya adalah 2, 5. Elektron valensinya adalah 5. Nah, untuk mencapai kestabilan, N ini harus menerima elektron sebanyak 3 untuk mencapai aturan oktet. Sehingga N ini harus bermuatan 3 minus. Dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8. Nah, kita lihat unsur yang elektron valensinya 1, 2, dan 3 itu untuk mencapai kestabilannya dia akan melepaskan elektron. Nah, sedangkan unsur yang elektron valensinya 5, 6, dan 7 itu akan mencapai kestabilan ketika dia mudah menerima elektron. Nah, coba kita perhatikan, atom-atom yang mudah melepaskan elektron itu disebut logam. Sementara atom-atom yang mudah menerima elektron disebut non-logam. Cara yang kedua yaitu penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama, di mana atom-atom yang energi ionisasi tinggi akan sukar melepaskan elektronnya, sehingga sukar membentuk ion positif. Begitu juga dengan atom-atom yang afinitas elektronnya rendah akan sukar menerima elektron, sehingga sukar membentuk ion negatif. Nah, atom-atom inilah yang cenderung untuk membentuk pasangan elektron secara bersama-sama. Dan untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat pada video berikutnya pada pembentukan ikatan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita akan belajar mengenai struktur Lewis. Struktur Lewis adalah lambang unsur beserta dengan elektron valensinya. Maksudnya gimana? Coba kita perhatikan. Contohnya di sini kita lihat Li yang nomor atomnya 3, yaitu konfigurasi elektronnya 2 dan 1. Elektron valensinya adalah 1. Nah, kita lihat struktur Lewis adalah lambang unsur beserta dengan elektron valensinya. Jadi lambang unsurnya Li di sini, struktur Lewisnya, sementara elektron valensinya 1. Kita kasih simbol di sini 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. Be yang memiliki nomor atom 4, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 2. Nah, struktur Lewisnya kita tuliskan lambang unsurnya ya, lambang unsurnya Be, sementara elektron valensinya 2. Jadi kita berikan 2 seperti ini. Nah, kemudian di boron yang memiliki nomor atom 5, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 3. Nah, boron ini memiliki elektron valensi 3, sehingga struktur Lewisnya adalah seperti ini. 3 elektron valensinya, berarti ada
elektron yang ditempatkan pada setiap sisi. Nah, kemudian lanjut, karbon yang nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Berarti elektron valensinya adalah 4. Sehingga lambang Lewis dari karbon ini seperti ini. Nah, kita kasih elektron 4 pada setiap sisi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nitrogen yang nomor atomnya 7. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 5. Elektron valensinya berarti 5. Nah, lambang Lewisnya atau struktur Lewisnya seperti ini. Jadi kita isi elektron pada setiap sisi, kemudian elektron yang kelima baru berpasangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi yang 8, di mana konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Jadi elektron valensinya ada 6. Sehingga struktur Lewis atau lambang Lewisnya seperti ini. Coba kita perhatikan bagaimana penempatan elektron pada setiap sisi. Elektron kelima baru berpasangan dan elektron keenam berpasangan. Kemudian F yang memiliki nomor atom 9, 2, 7. Berarti elektron valensinya ada 7. Nah, bagaimana lambang Lewisnya? Jadi lambang Lewisnya adalah, kita perhatikan atom-atom, kita perhatikan elektron-elektronnya. Di sini berpasangan, berarti kesimpulannya tinggal satu elektron yang tidak memiliki pasangan. Nah, bagaimana dengan neon yang nomor atomnya 10? Nah, di sini tadi neon adalah golongan gas mulia ya. 2, 8. Nah, kita perhatikan 8 elektron valensinya. Gimana lambang Lewisnya? Jadi 8 ini kita lihat, kita isi satu-satu elektronnya dulu pada setiap sisi. Kemudian elektron berikutnya baru berpasangan. Nah, di sini kita perhatikan semua elektron sudah berpasangan. Nah, sehingga atas dasar inilah, sehingga kalau elektron valensi 8, maka dikatakan sebagai atom yang stabil. Karena semua elektron yang ada, semua sudah memiliki pasangan, sudah stabil. Gitu ya. Di sini ada soal latihan. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Jadi di sini yang diperhatikan adalah pembentukan ionnya ya. Apakah melepaskan elektron atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan? Kemudian berapa elektron yang dilepaskan atau diterima untuk mencapai kestabilan? Semoga soal latihan ini kalian boleh kerjakan dengan baik dan benar. Semoga sukses. Terima kasih.